Halo semuanya, para mahasiswa program master Fakultas Farmasi Sanata Dharma, dan juga saya mendengar informasi bahwa ada beberapa yang anak undergraduate, anak S1 yang juga mengambil mata kuliah ini. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan pertemuan dari Bu Rini. Saya dimintain bantuan untuk memberikan materi mengenai nanomaterials for biomedical application. Jadi ilmu nanoteknologi dengan perspektif di bagian materialnya. Karena S3 saya belajar di lab materials. Tapi mostly lab saya itu banyak penelitian mengenai polimer begitu. Jadi di sini saya beri judul A Material Science Approach to Nanotechnology. Jadi di mata kuliah saya itu akan saya bagi menjadi 5 outline yang berbeda. Pada kuliah kita yang pertama kali ini adalah introduction, jadi terkait definisi sama nanomaterials dan juga type of nanomaterials. Kemudian kita akan masuk ke masing-masing dari tipe material yang sering digunakan untuk aplikasi biomedis, bisa carbon-based nanomaterials, bisa berupa carbon nanotube atau single wall carbon nanotube ataupun multiple wall carbon nanotube. Kemudian kita lanjutkan berikutnya ada inorganic nanomaterials, bisa berupa gold nanoparticle, silver nanoparticle, atau silicon nanoparticle. Kemudian berikutnya mengenai polymeric nanomaterials, baik polimer yang non-degradable atau biodegradable, jadi yang terdegradasi di dalam tubuh manusia. Kemudian yang terakhir adalah supramolecule nanomaterials. Jadi nanomaterials itu apa? Nanomaterials itu adalah material yang terdiri dari nanostruktur yang ukurannya itu meliputi 1 sampai dengan 100 nanometer ukurannya. Dan the properties, jadi karakteristiknya itu berbeda-beda, tergantung materialnya itu apa. Ada yang berupa polimer. Oke, masing-masing polimer pun juga akan berbeda-beda. Kalau saya bilang polimer, polimer berupa polimer gula yang ada di dalam tanaman, misalnya pektin, dan polimer yang kita sintesis di lab, itu beda karakternya. Jadi, kalau kita bicara material itu sangat spesifik. Materialnya berasal dari mana dulu, dia kategorinya yang mana. Apakah dia polimer, apakah dia berupa karbon, ataukah dia berupa inorganic materials, karakteristiknya berbeda-beda. Dan tentu saja nanti peruntukannya di bidang biomedis berbeda. Kita di sini lebih fokus ke biomedis ya, karena we are pharmacists, so we focus only on our field ya. Jadi nanti akan banyak juga nanomaterial yang lain yang digunakan untuk aplikasi yang berbeda. Ya, misalnya untuk chip, membuat chip. Jadi misalnya karbon nanotube itu bisa digunakan untuk membuat chip untuk mendeteksi suatu cemaran logam. Nah, itu juga bisa juga dimanfaatkan, tetapi itu bukan bidang kita dan kita tidak akan membicarakannya di sini. Kemudian nanostructure itu bermacam-macam teman-teman, ada nanoparticle, jadi berupa partikel, ada nanotube, jadi berupa tabung begitu yang ukurannya kecil dan juga berupa nanokristal. Kemudian ada istilah tidak hanya nanomaterial, tapi bio-nanoaktif material. Nah, apa itu? Kalau bio-nanoaktif material, itu adalah material yang ukurannya nano, dan dia mempunyai karakteristik yang unik yang bisa mempengaruhi atau merubah behavior. Behavior itu perlakuan gitu ya, kehidupan gitu ya, dari sel yang hidup. Jadi digunakan material ini untuk memanipulasi kehidupan suatu sel. Misalnya kita mau mengobati sel kanker, berarti kita harus memodifikasi apa yang ada di sel kanker itu sehingga membuat dia itu terganggu kehidupannya dan akhirnya mati. Nah, hal yang seperti ini itu namanya bio nanoaktif material. Oke. Jadi
Karena kuliah kita ini mengenai nanomaterials, kita akan fokus ke 4 macam nanomaterials. Oke, ini saya ambil di salah satu jurnal. Nanti kalau kalian ingin tahu papernya itu judulnya apa di dalam jurnal itu, ada di salah satu link yang saya sertakan di kuliah ini. Jadi silakan nanti klik ada di doi-nya ya. Doi itu identifier untuk masing-masing artikel. Jadi dia mengklasifikasikan nanomaterial itu ada 4. Inorganic nanomaterials, carbon-based nanomaterials, polymeric nanomaterials, ya. Kemudian ada juga supra-based nanomaterials. Ya, jadi ada beberapa macam di situ. Nah, kemudian nanomaterial tadi itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Yang pertama misalnya karakteristik surface property. Jadi permukaannya tuh karakternya berbeda. Ada yang dia hidrofil, ada yang hidrofobik. Nah, supaya dia bisa memberikan fungsi apa yang kita inginkan di dalam tubuh manusia, kita ini bisa memodifikasi dari permukaan dari nanomaterial yang kita pilih. Ya, jadi modifikasinya itu bisa dengan cara memasukkan gugus kimia ya ke dalamnya. Ya, jadi kita bisa memasukkan ada berbagai macam di situ. Apa saja kita bisa memasukkan small molecule, molekul-molekul yang kecil. Biomolecule, ya misalnya kita mau memasukkan antibody. Kemudian kita bisa juga memasukkan amino group dan juga memasukkan gugus karboksil. Jadi ada banyak sekali modifikasi surface atau modifikasi permukaan yang bisa kita lakukan di nanomaterial yang kita pilih. Nanti juga di pertemuan 2 pertemuan lagi itu saya juga akan berbicara bagaimana penelitian saya waktu S3 di Sogang University itu dasarnya itu sangat simpel. Jadi kita hanya memodifikasi permukaan dari polimer biodegradable yang ada di pasaran. Kemudian simple prinsipnya, tetapi karena kita bisa membuktikan hipotesis kita, jadi sudah mendapatkan paten. Nah, apa itu nanti di pertemuan ketiga. Kemudian topografi, teman-teman. Jadi dari nanomaterial itu bisa mempunyai topografi yang berbeda-beda. Ya, topografi itu seperti bentukan permukaan, jadi tinggi rendahnya permukaan. Ada yang bentuknya nanopattern. Nanopattern itu dibikin pola, teman-teman. Jadi dibuat apakah dia itu mempunyai pola line, ini pola line ya. Kemudian apakah dia di pola random ataukah dia dibuat pola-pola tertentu. Ya. Jadi ini juga tentu saja untuk menghasilkan apa yang kita inginkan. Kemudian bagaimana kekasarannya? Apakah nanomaterial kita itu cukup kasar atau tidak? Kita butuh yang mana? Kita butuh yang smooth ataukah kita butuh yang kasar atau butuh yang rough? Kemudian juga ada modifikasi secara fisik. Ya, jadi kalau modifikasi secara fisik ini lebih ke partikelnya seperti apa. Apakah kita butuh partikel yang ukurannya 10 nanometer? Apakah kita cukup dengan yang ukurannya 100 nanometer? Ataukah kita butuh yang lebih kecil lagi? Nah, kita bisa memodifikasi ukuran partikel tersebut melalui modifikasi fisik, ya. Jadi, bisa mengubah ukuran, bisa mengubah bentuk, dan juga kita bisa memodifikasi ukuran molekul nanopartikel ini berdasarkan seperti apa yang diinginkan. Kita pengennya bentuknya seperti apa. Oke, jadi seperti itu ya, ada 4, ada inorganic material, carbon base, polymeric, sama supramolecular nanomaterials. Jadi, nanti 4 pertemuan pertama ini teman-teman, saya akan membicarakan tentang 4 macam material itu. Ya, di pertemuan ini saya akan fokus di pertemuan tentang carbon based nanomaterial. Pertemuan kedua, inorganic nanomaterials, polymeric nanomaterials,
keempat, kemudian supramolecular base nanomaterial adalah pertemuan yang keempat. Jadi, selanjutnya di 3 pertemuan terakhir itu akan ada tugas kelompok. Tugasnya apa, Bu? Tugasnya adalah mereview jurnal atau mereview paper, ya. Kalau mereview jurnal itu berarti satu volume jurnal itu kalian review ya. Jadi kalau artikel itu hanya satu. Kalian pilih satu artikel, kemudian yang mewakili keempat material ini yang tentu saja digunakan untuk aplikasi biomedis. Kalian mau milih drug delivery? Boleh. Kalian mau biomedical engineering, misalnya kalian mau mereview mengenai suatu polimer yang digunakan untuk deteksi disease atau penyakit dengan cara memasukkan chip ke dalam tubuh, oke, itu juga bisa. Jadi pertemuan yang ke 5, 6, 7 nanti ada presentasi dari kalian. Jadi satu pertemuan itu ada 2 kelompok. Jadi silahkan satu kelas dibagi menjadi 6 kelompok yang berbeda. Oke, kita lanjut. Di pertemuan ini saya akan berbicara khusus mengenai carbon based nanomaterials. Jadi karbon itu mempunyai nomor atom 6, kemudian nomor masanya 12. Jadi kalau kita lihat orbital dari karbon ini sangat spesifik ya teman-teman. Ini orbital 2s2, kemudian ini 2p2, kemudian di sini elektron yang berpasangan di sini dia bisa pindah ke orbital yang di sini, ya, sehingga nanti dia akan mempunyai 4 elektron valensi atau 4 elektron terluar yang dia memberikan karakteristik yang sangat unik untuk karbon. Jadi dia dapat berikatan dengan atom lain atau dengan antar karbon sendiri dengan membentuk ikatan kovalen yang kuat. Jadi disinilah yang menjadi dasar bahwa karbon ini bisa membentuk suatu material yang kuat dengan sesama polimer karbon. Jadi karbon ini mempunyai bentuk yang bermacam-macam secara fisik, teman-teman. Jadi satu elemen yang mempunyai bentuk fisik yang berbeda-beda itu dinamakan sebagai allotrop. Ya. Allotrop itu chemical compound-nya atau chemical elemennya sama. Misalnya karbon ya karbon saja. Tapi physically mereka properties-nya sangat berbeda. Contohnya apa? Di sini karbon itu mempunyai 2 tipe allotrop. Yang pertama adalah kristalin, yang kedua adalah amorf. Kristalin kita tahu di alam itu kita kenal adanya grafit, ya, warnanya hitam. Grafit ini bentuk kristal molekulnya seperti ini, sangat beraturan, ada heksagon, kemudian mereka akan membentuk ikatan pi satu dengan yang lain. Kemudian di sini ada diamond atau berlian ya, diamond, sorry, saya lupa bahasa Indonesianya diamond itu apa. Diamond dia bentuk kristalnya seperti ini. Jadi kalau bentuk kristal itu adalah bentuk yang sangat beraturan. Kemudian yang kedua itu adalah bentuk amorf. Amorf itu yang tidak beraturan, bisa berupa karbon, black carbon, bisa berupa chalk atau bisa berupa bentuk karkol. Karkol itu ya biasa seperti arang yang kita lihat untuk pembakaran ya. Jadi satu elemen tetapi dia bisa membentuk berbagai macam allotrop. Ini kalau kita mau membandingkan karbon dalam bentuk kristalin maupun dalam bentuk amorf. Kalau bentuk kristalin dia bentuknya teratur ya, dia berupa heksagon, cincin heksagon yang berikatan kovalen satu dengan yang lain. Sedangkan kalau amorf ini jumlah atom yang berikatan itu tidak teratur. Jadi di sini ada yang 6, ada yang 5, jadi bentuknya tidak beraturan. Ya. Oke, jadi ini adalah allotrop. Kemudian ada satu karbon nanomaterial dari karbon yang sangat terkenal. Itu ditemukan oleh Sumitomo Ichima yang disebut sebagai
karbon nanotube, ya, karbon nanotube. Kemudian selain karbon nanotube, itu juga ada fluorens. Fluorens itu adalah bentuk dari bentuk terpilih dari grafen. Nah, grafen itu apa, Bu? Grafen itu ini. Ya, jadi grafen itu adalah bentuk dua dimensi dari heksagonal karbon yang saling berikatan satu dengan yang lain. Ya. Oke. Nah, karbon nanotube ini sangat mempunyai dimensi sangat mirip dengan virus dan komponen biologi yang lain. Makanya dia sering digunakan untuk drug delivery. Kemudian yang spesifik dari CNT atau karbon nanotube itu yang mana? Karbon nanotube this one. Ya, jadi dia bentuk tabung dari grafen. Jadi dari grafen ini seperti terpilin begitu ya. Jadi dia mempunyai drainase pada sel-sel, dia mempunyai capability untuk masuk ke dalam sel-sel yang drainasenya itu rendah. Misalnya adalah sel tumor. Jadi kalau untuk yang healthy cell itu dia tidak akan bisa masuk ya karena normal drainasenya normal. Makanya CNT ini banyak digunakan secara fungsional untuk pengobatan kanker. Jadi dia sering dikonjugasikan dengan agen-agen terapeutik seperti kemoterapi, antibodi, antitumor, dan juga agen terapeutik yang lain. Oke, tadi ada grafen, ada karbon nanotube. Nah, karbon nanotube ini berdasarkan jumlah dari sheet-nya atau layer-nya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah single wall CNT, single wall berarti dia satu, jadi dia itu terdiri dari satu layer saja, satu lapisan saja. Jadi dari grafen yang dia membentuk silindris dan satu layer. Tapi kalau MWCNT ini multiple wall karbon nanotube, jadi dia terdiri dari berbagai lebih dari satu layer CNT. Kemudian berdasarkan orientasinya itu ada tiga, ada armchair, ada zigzag, ada kiral. Jadi kalau armchair ini heksagonnya ini paralel, teman-teman. Ini bisa kita lihat para organisasinya sangat bagus, teratur gitu ya, terdiri dari satu line paralel. Kalau yang zigzag ini dia horizontal. Ya, heksagonnya horizontal. Jadi kalau kita tarik garis paralel seperti armchair tadi tidak bisa karena memang orientasinya berbeda. Kemudian kalau yang kiral ini orientasi dari heksagonnya ini dia bentuknya miring. Jadi kenapa kok bisa seperti ini? Nah, ini tergantung dari bagaimana cara si grafen ini roll up. Roll up itu kayak berpilin gitu ya, berpilin membentuk tabung. Nah, oke. CNT ini sangat unik. Jadi dia mempunyai ikatan intermolekuler yang sangat kuat. Ya, jadi umumnya dia terdiri dari heksagon. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwa CNT ini ada yang mempunyai member 5 rings, jadi ada yang pentagon juga. Kemudian dia mempunyai ikatan van der Waals, ya, jadi yang menyebabkan dia teraglomerasi. Jadi ini kalau mau jelas sintesisnya grafen menjadi CNT. Dia mengalami roll up seperti ini, kemudian dari roll up ini dia bisa membentuk multi layer. Dan si grafen ini dia bisa membentuk grafit, jadi seperti pensil yang kalian gunakan itu. Oke, kemudian selain CNT bentuk allotrope dari nanomaterial karbon itu ada CNU. CNU itu karbon nano union, dia ukurannya sangat kecil, jadi mengapa nano? Karena di bawah 10 nanometer.
Kemudian ada juga yang ukurannya di atas 10 nanometer. Jadi ini sendiri CNU sendiri ada dua kategori, ada small size sama big size. Kalau yang small itu under 10, kalau di atas 10 itu big size. Oke, bentuknya itu bisa spherical, spheris, dan bisa bentuk poligonal. Oke, nah carbon nano-union itu seperti apa? Jadi carbon nano-union ini itu sebenarnya seperti bola yang di dalamnya itu terdiri dari grafen yang roll up. Ya, jadi dia ada beberapa lapis grafen yang membentuk bola, kemudian dia saling membungkus satu dengan yang lain. Jadi makanya dia bentukannya di bawah scanning electron microscopy seperti ini. Saya rasa kalian sudah belajar SEM ya, scanning electron microscopy bersama dengan Bu Rini. Jadi dia berlapis-lapis begitu, kalian sudah tahu juga prinsip kerjanya bagaimana dan interpretasinya seperti datanya seperti apa. Jadi kalau orang nano itu biasanya yang paling banyak digunakan memang SEM. Unfortunately we don't have it. So, jadi anak-anak bimbing saya itu lari ke UGM untuk penelitian seperti ini. Oke, jadi macam-macam carbon nanotube untuk biomedical application itu selain CNT tadi ya, ada single layer, ada multiple layer, itu ada juga fluoren. Fluoren ini bisa hexagon, bisa pentagon. Ya, ada fluoren C60, ada fluoren C70. Nah, grafen itu adalah cikal bakal dari karbon nanomaterial. Nah, cara sintesisnya bagaimana? Jadi, cara sintesisnya itu adalah sebenarnya dengan electrochemical exfoliation. Ya, oke. Pada kuliah hari ini, saya tidak akan memberikan detail bagaimana electrochemical exfoliation. Kalian bisa merefer ke paper yang ada di bawah ini. Bagaimana cara membuat grafen? Ya. Jadi di sini prinsipnya ada elektroforesis, ada grafit, kemudian melalui electrochemical exfoliation, jadi dia akan membentuk pristine grafen. Pristine, kalau ada istilah pristine itu artinya original. Jadi kelompok kontrol kalau di penelitiannya, kalau saya bilang pristine material itu yang belum saya modifikasi sama sekali. Nah, grafen ini orang-orang umumnya bisa memodifikasi menjadi grafen oxide. Dan dari grafen oxide ini kita bisa konjugasi menjadi banyak sekali gugus fungsi yang bisa mendeliver atau bisa membawa molekul yang kita inginkan. Kita mau bawa apa? Bawa antibodi. Oke. Bawa kemoterapi, doxorubicin misalnya. Oke, itu bisa juga kita deliver melalui grafen oxide ini. Oke, fluoren bentuk dari salah satu bentuk dari karbon nanotube yang lain. C-nya itu C60 sampai dengan C70. Aplikasinya pada umumnya untuk drug delivery, jadi untuk advanced drug delivery. Jadi fluoren ini karena dia mempunyai ikatan van der Waals yang sangat banyak, dia dapat meningkatkan drug delivery ke organ target. Nah, ukuran dari fluoren ini mempunyai amphiphilicity, jadi dia tuh mempunyai bagian yang sangat hidrofobik, yaitu banyak C karena dia ini ya terdiri dari copolymer dari banyak karbon, tetapi dia juga bisa dimodifikasi untuk mempunyai gugus yang polar. Nah, di sini contohnya itu adalah tetrapiperazino fluoren epoxide. Jadi ini adalah salah satu bentuk fluoren yang sudah dimodifikasi dengan cara memasukkan gugus piperazin. Oke, karena yang dimasukkan ada 4, 1, 2, 3, dan 4, maka dia disebut sebagai tetrapiperazin, fluoren epoxide.
Jadi ini adalah polar ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, Bu, oh kok ini sangat polar, kok bisa masuk ke dalam tubuh? Padahal kalau terlalu polar juga tidak bagus. Nah, itu bisa dimodifikasi dengan menambahkan gugus piperazine ini. Oke, jadi kita bisa mendeliver untuk localized drug delivery. Jadi untuk delivery ke organ-organ yang spesifik yang kita inginkan ke yang mana. Kemudian ini adalah salah satu contoh. Nanti kalau kalian teman-teman ini mau baca detail bagaimana riset yang menggunakan fluoren ini, itu bisa baca di link artikel yang ada di dua bawah ini ya. Jadi TPFA atau tadi piperazine yang terkonjugasi sama fluoren tadi itu bisa mendeliver atau bisa menghantarkan suatu molekul biologis yang namanya siRNA. siRNA ini apa? siRNA ini adalah itu adalah silent induce ya. Silent induce RNA molecule. Jadi molekul RNA yang untuk men-silent ekspresi gen. Nah, biasanya kalau kita memasukkan siRNA ke dalam sel, itu kita pakai molekul yang namanya lipofektamin. Jadi teman-teman yang kerja menggunakan sel yang sering melakukan knockout atau men-silent suatu gen, ekspresi suatu gen itu bahan yang digunakan adalah lipofektamin. Ya, tapi dia toksik, makanya orang memproduksi TPFA ini. Jadi bagaimana cara kerjanya? Di sini silent induce RNA ini kalau di dalam tubuh dia akan melepaskan satu strand. Dia akan terpisah satu dengan yang lain ini strandnya. Kemudian dia akan bergabung dengan RISC. RNA induced silencing complex. Jadi ini adalah seperti kompleks kematian, ya, kompleks kematian atau kompleks silencing. Jadi dia akan bergabung dengan salah satu strand di sini, kemudian dia akan berikatan dengan RNA target. Jadi RNA yang berikatan dengan kompleks silencing ini, dia akan di silent. Oh, nggak bisa memproduksi protein dan akhirnya ya nggak ada gunanya mRNA itu. Nah, ini berguna untuk misalnya kita mau terapi virus-virus RNA. Ya, jadi virus-virus RNA atau untuk terapi kanker. Kalau terapi kanker kan ekspresi gennya kan banyak. Jadi ekspresi gennya yang banyak tadi dari sel kanker itu bisa kita hambat menggunakan ini, siRNA. Delivery-nya pakai apa? Bisa pakai piperazine. Piperazine fluoren ya. Kemudian ada contoh lain, aplikasi dari karbon nanomaterials, yaitu isoprenosin. Ya, isoprenosin ini digunakan untuk, isoprenosin ini merupakan obat ya, merupakan obat anti betanodavirus. Ya, virus ini menyebabkan nervous necrosis ya, nervous necrosis. Jadi nekrosis yang terjadi pada saraf. Ya, jadi ini biasanya menginfeksi ikan. Ya, jadi ikan yang terinfeksi virus ini, maka dia akan bengkak nih. Ya, akan bengkak kelenjar ototnya, kelenjar sarafnya, kemudian dia akan mengalami kematian. Dan oleh sistem penghantaran yang biasa di dalam kultur sel, maka persen penghantarannya itu atau proses penghambatan dari isoprenosin itu hanya sekitar 20%, 40%, kemudian pada konsentrasi yang lebih tinggi hanya sekitar 60-an%. Tetapi ketika menggunakan karbon nanotube, di sini adalah SW karbon nanotube, di sini ya single wall, cuma satu lapis karbon nanotube, maka di sini akan terjadi peningkatan, ya peningkatan penghambatan dari isoprenosid. Nah, isoprenosid itu rumus molekulnya seperti apa? Rumus molekulnya seperti ini. Nah, kemudian ini adalah hasil konfokal mikroskopi. Konfokal mikroskopi adalah suatu instrumen untuk melihat beberapa senyawa yang mempunyai fluoresensi yang berbeda-beda.
Nah, di sini yang warna merah ini adalah fluoresensi dari sitoplasma, jadi dicat merah sitoplasmanya. Kemudian, isoprenosin ini dicat atau dilabel menggunakan label fluoresensi yang berwarna hijau. Kemudian yang blue channel ini dapih, dapito nukleus ya. Jadi kalau kita merge atau kita satukan jadi satu, keempat channel tadi ada merah, ada hijau, ada biru, maka akan kelihatan di sini kontrol. Pada kelompok kontrol di sini tidak ada satupun isoprenosin yang berwarna hijau yang masuk, ya. Tapi ketika ditambahkan atau dideliver menggunakan CNT, karbon nanotube, maka akan banyak dari molekul dari isoprenosin berwarna hijau yang masuk. Ya, maka di sini akan lebih bagus delivery-nya. Kita simpulkan. Kalau mau belajar lebih lanjut, detailnya penelitian seperti apa, di sini saya sudah memberikan link dari paper yang bersangkutan dari aquaculture. Karena memang banyak penyakit-penyakit ini ditemukan pada ikan-ikan air laut maupun ikan-ikan air tawar. Oke, di sini teman-teman kita tadi sudah belajar mengenai karbon nanotube. Silahkan melihat link YouTube berikut. Dan kemudian dari pemaparan saya tadi, ada dua pertanyaan utama. Yang pertama, which one is stronger? Jadi mana yang lebih kuat? Steel itu baja, or CNT, karbon nanotube. Lebih kuat mana? Dan berikan alasannya. Kemudian yang kedua, silahkan menjelaskan definisi dari zigzag CNT, chiral CNT, sama armchair CNT. Ya. Oke, silahkan dijawab pada notebook masing-masing. Minggu depan akan saya cross-check di kelas. Kemudian aplikasi lain dari CNT itu ada banyak ya. Dia tidak cuma untuk membunuh sel kanker ya, tapi dia juga bisa untuk tissue engineering. Tissue engineering itu untuk memacu proliferasi atau pembelahan dari sel-sel tertentu. Misalnya di sini untuk memacu pertumbuhan atau pembelahan dari stem cell. Ya, stem cell apa? Oh, yang pertama ini neurogenik, berarti dia sel-sel saraf. Yang kedua osteogenik, berarti dia sel tulang. Di sini juga sel tulang. Kemudian dia juga memacu autofagi, aktivasi autofagi pada neuron. Jadi pada neuron-neuron yang sudah rusak pada penyakit-penyakit neurodegeneratif itu perlu degradasi. Nah, itu bisa juga di-delivery pakai graphene oxide. Bisa juga untuk deteksi penyakit kanker dan bisa juga untuk pengantaran untuk terapi adiksi atau ketergantungan metamfetamin. Jadi ketergantungan narkoba ya, bisa juga digunakan. Nah, nanti silakan untuk kelompok-kelompok yang mendapatkan karbon base nanomaterial itu bisa milih paper yang fungsinya berbeda-beda. Apakah dia untuk tissue engineering, ataukah dia untuk terapi, ataukah dia untuk deteksi penyakit. Oke, kita sudah bahas tentang grafen dan juga karbon nanotube. Sekarang kita bahas tentang graphene oxide. Grafen, present grafen itu adalah kelompok karbon heksagon yang saling berikatan kovalen satu dengan yang lain. Dia bisa dimodifikasi membentuk graphene oxide, ya. Jadi graphene oxide ini mempunyai kemampuan electrical property yang lebih bagus, kemudian mempunyai atom oksigen, jadi dia lebih polar, ya, lebih banyak lagi kegunaannya, ya. Oke, GO ini bisa disintesis melalui metode Brody, Staudenmayer, and most popularly pakai Hamer's method. Jadi kalau pakai Brody dan Staudenmayer method, mereka menggunakan asam nitrat dan juga kalsium perklorat. Ya, jadi dia akan menggunakan itu. Kemudian kalau metode Hammer, dia menggunakan kombinasi asam sulfat dan potasium permanganat.
Salah satu metode yang terkenal atau bukan terkenal, lebih ke arah yang terbaru yang digunakan adalah metode Hammers method. Ini common digunakan. Bagaimana caranya? Jadi um, di dalam ice bath di Mahnik stirrer ini ada graphene seed yang dicampur bersama asam sulfat pekat. Kemudian ditambahkan kalium permanganat yang ditambahkan sedikit demi sedikit dalam bentuk drop selama 5 menit dan dibiarkan terjadi oksidasi pada suhu kamar dan kemudian asam sulfatnya ini dilusi atau diencerkan menggunakan apa? Menggunakan hidrogen peroksida 35% vapor phase. Ya. Jadi oksidannya sangat kuat. Kemudian setelah selesai oksidasinya, maka konsentrasinya dari asam sulfat ini diturunkan. Kemudian kita dapat memperoleh GO, graphene oxide dari grafen. Nah, ini saya ambil dari paper Nanomaterials, relatif baru ya, tahun 2021. Kemudian mereka mendeteksi grafen, membentuk graphene oxide ini dengan menggunakan spektra XPS. Jadi ini spektra yang menunjukkan tingkat energi ikatan. Jadi di sini akan ada peak ya. Di sini X-nya ini adalah level dari energi, kemudian ini adalah peak-peak masing-masing ikatan. Di sini adalah ikatan CC, kemudian yang hijau ini adalah ikatan CO, jadi sudah mulai terbentuk oksidan, hasil oksidasinya. Kemudian mulai lagi muncul di sini ada CO dan OCO, ya. Oke, jadi dari peak single graphene yang sangat tinggi di sini, dia akan berkembang menjadi beberapa peak yang berbeda-beda di sini. Nah, ketika grafen diubah menjadi grafen oxide, maka dia akan lebih mudah mengalami fungsionalisasi. Jadi fungsionalisasi ini ada dua macam, ada ikatan non-kovalen dan ikatan kovalen. Jadi ada yang ditambahi dengan ikatan pp bond dan ikatan hidrogen maupun hydrophobic interaction, elektrostatik, ikatan ionik maupun ikatan van der Waals. Jadi ditambahin gugus atau senyawa lain melalui ikatan-ikatan tersebut, ikatan pi, ikatan hidrogen, hidrofobik, elektrostatik dan van der Waals. Kemudian functionalization melalui ikatan non-kovalen ini adalah sederhana dan mudah. Jadi biasanya kalau mahasiswa itu sukanya yang simple and easy. Saya pun begitu, karena saya juga pernah jadi mahasiswa. Everything if goes simple and easy, we go for it, gitu ya. Kemudian obat juga mungkin dikonjugasikan melalui P conjugation, ya. Jadi misalnya doxorubicin, paclitaxel dan methotrexat itu obat-obat kanker yang sangat poten. Itu bisa dikonjugasikan melalui ikatan non-kovalen. Kemudian berikutnya kita bisa memasukkan atau memfungsionalisasi grafen menjadi grafen oxide dengan ikatan kovalen. Kalau dengan ikatan kovalen kita bisa memasukkan COOH, OH, dan O. Karena ikatannya kovalen maka dibutuhkan crosslinker. Ya, jadi crosslinker ini crosslinker yang sangat kuat. Contohnya adalah polyethylene glycol diamin, PEGD. Kemudian antibodi juga bisa. Ya, kalau antibodi itu kan protein. Jadi ada antibodi yang dia mempunyai jembatan disulfida di tengah-tengahnya. Itu juga kita bisa masukkan ke graphene oxide. Kemudian graphene functionalization itu macam-macam teman-teman. Jadi kita bisa memasukkan kalau sudah kita GO-nya itu terbentuk. Maaf, ini GO ya seharusnya. Nanti tolong direvisi. GO. Ini bisa membentuk bisa dimasuki polyethylene glycol, PVP, stiren, ketosan, PVA, PPLA, PPMA, dan penipam. Jadi banyak sekali gugus yang kita bisa masukkan ketika grafen berubah menjadi grafen oxide. Di sini juga salah satu contohnya, ini adalah doxorubicin
obat anti kanker yang bisa kita masukkan ke grafen oxide dengan menggunakan cross-linker polyethylene glycol-diamin. Ya, di situ tidak hanya polyethylene glycol-diamin, tapi ada juga polyethylamine yang juga membantu memasukkan doxorubicin. Kemudian di sini sendiri antibodinya mempunyai disulfida crosslinker, jadi dia sendiri juga bisa masuk ya tanpa menggunakan bantuan dua molekul tadi gitu ya. Jadi di sini ini adalah crosslinkernya. Polyethylamine, polyethylglycodiamine, dan antibodinya itu sendiri. Kemudian GO itu juga bisa untuk drug delivery. Ini salah satu contohnya adalah oxykarbonyl nitren, ya. Ini adalah salah satu bentuk grafen oxide dalam bentuk karbon nanotube yang dia bisa setelah dimodifikasi dimasuki gugus oxykarbonyl nitren, itu bisa ditambahi gugus alkil, gugus aromatik, dendrimer, crown, dan sebagainya. Ya, oke. Jadi saya rasa cukup dari saya untuk minggu ini. Silahkan kalau ada pertanyaan itu bisa kirim email ke saya di nina@usd.acid. Kemudian untuk hal-hal yang tadi ditanyakan di tengah-tengah kuliah tadi yang saya labeli dengan warna merah, ada 3 pertanyaan basic. Yang pertama mengenai bentuk dari karbon nanotube, ya ada amkiral, ada kiral, kemudian ada zigzag, itu bedanya apa? Kemudian ada electrochemical exfoliation untuk sintesis grafen, itu definisinya seperti apa? Itu silahkan dicari, kemudian ditambahkan di buku catatan kalian. Ya, kalau misalnya bingung, di kuliah ini sudah saya sedikit berikan pengantar, tetapi kalau masih butuh penjelasan lagi, tadi di materi kuliah saya di bagian bawah, itu sudah ada link-link jurnal, link-link DOI, dari artikel masing-masing yang saya quote atau saya citasi. Silahkan teman-teman ngambil dari situ, kemudian dipelajari. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan minggu depan pada saat kita kuliah. Sekian dan terima kasih.